Oke, nyalakan kameranya semua dulu untuk awal pembukaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, terima kasih. Hari ini kita masuk pertemuan yang ke-14 sebagai lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu pengenalan aplikasi di fasilitas kesehatan masyarakat. Di fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat maksudnya. Hari ini kita akan lanjut masuk ke submata kuliah, yaitu tentang rekam medis elektronik, yang mana sebetulnya sudah disampaikan di awal sebelum UTS, namun kita coba nanti akan ada prakteknya ya teman-teman. Dan setiap mahasiswa diharapkan setelah perkuliahan ini bisa praktek menggunakan rekam medis elektronik yang ada di SIM RS Hansa sebagai sebagai tempat latihannya ya. Dan teman-teman semua sudah punya kelompok, jadi kelompok kalian dipertahankan itu. Nanti teman-teman coba praktek bikin rekam medis elektronik masing-masing begitu. Dari dia pendaftaran sampai dia punya rekam medisnya, lalu bisa dicetak. Nah, setiap mahasiswa yang praktek itu sekaligus sebagai soal jawaban di UAS. Jadi pastikan semuanya praktek dengan waktu yang cukup panjang. Nanti UAS kan masih akhir bulan ya. Artinya masih ada kesempatan banyak waktu. Masing-masing punya rekam medis elektronik sendiri-sendiri gitu. Nah, tadi saya sudah sharing dengan punyanya Rohmi ya sebagai SIM RS untuk latihannya nanti. Nah, rekam medis elektronik itu sendiri apa? Saya akan coba ulas ulang ya. Jadi materi rekam medis elektronik tentunya teman-teman diharapkan memahami pengertiannya, terus aspek hukumnya, keterkaitan rekam medis elektronik dengan konsep pendokumentasian di dalam rekam medik, terus standarisasi RME, terus fitur-fitur rekam medik elektronik, keamanan informasi dalam rekam medik elektronik, ya ini tentunya penting ya, terus tahapan dalam pengembangannya, terus yang kedelapan evaluasi dalam implementasinya, terus yang 9 tentunya nanti ada sharing session ya. Nah, saya ini sebagai tamu yang akan sharing session dengan kalian karena saya adalah praktisi di tempat kerja saya yang saat ini sudah dan sedang ya mengimplementasikan rekam medis elektronik gitu. Kalau untuk pengertiannya sendiri teman-teman mengartikan rekam medis elektronik itu seperti apa? Pakai pemahaman sederhana yang teman-teman pahami. Apa itu appliance? Rekam medis elektronik itu apa sih? Ayo interaktif jawab biar kuliah kita hidup ya, karena ada diskusi. Apa itu rekam medis elektronik? Di sini tidak ada salah benar ya. Apa yang kamu pahami? Menggunakan sistem elektronik. Rekam medik yang menggunakan sistem, ya artinya ada sistem komputasi di sana ya, melibatkan. Terus ada yang lain? Ada yang bisa nambahkan selain appliance? Siska Dwiyanti, apa itu rekam medis elektronik menurut kamu? Pengertian sederhana aja nggak apa-apa, nggak harus yang bagaimana. Apa yang kamu pahami? Siska Dwiyanti, ada orangnya sekaligus absen nih. Halo? Oke, nggak ada orangnya ya. Rizky Rahma itu cowok cewek ya? Rizky Rahma. Cewek ya? Cewek, Pak. Oke, gantian yang cowok. Yogi Hidayat, apa itu rekam medis elektronik? Halo? Halo Yogi Hidayat?
Nah kan ditinggal pergi, kuliah kayak gini ditinggal begini. Oke. Alfa, Pak. Ya, Rohmi apa Rohmi? Tadi saya yang jawab, Pak. Itu Rohmi ya? Iya, Oke. Pak. Ya, makasih Rohmi. Andri, Ada Pak. apa rekomendasi elektronik menurutmu? Apa tadi Pak? Apa itu rekomendasi elektronik kalau menurut pandanganmu? Reka medis yang melalui elektronik kayak komputer, tidak melalui kayak buku dokumen lagi gitu. Pakai sih dokumen tapi melalui elektronik gitu Pak. Oke. Ya, terus makasih Andri responnya. Di sini tidak ada salah benar ya. Yang penting kalian bisa berargumentasi. Oke, yang lain lagi. Saya Pak, Oke, ya yuk, mantap. Yuk, apa yuk? rekam medis elektronik itu Gimana dokumen yang menurut? berisikan catatan pasien secara digital Pak, tidak melalui kertas Pak. Oke, digital dan catatan pasien. Oke, garis bawahi. Oke, mantap ya yuk. Oke, satu lagi untuk urun pendapat. Apa itu rekam medis elektronik? Trita, ayo Trita. Halo Trita. Ada orangnya? Ada Pak. Oke, apa menurutmu rekam medis elektronik itu? Tadi kan teman-teman udah ada pendapat tuh. Beda nggak apa-apa? Apa ayo Tirta? Trita. Apa Jawabannya tuh pendapat? memang kurang lebih kayak punya teman-teman. Siap. Terus, ada yang mau ditambahin nggak dari teman-teman itu? Catatan pasien, ya. Catatan pasien yang gimana? Ya, apa ya Pak, menggunakan jaringan Pak. Ya, karena nanti ada pertukaran data di sana. Terus, oke, kamu ditambah jaringan, boleh? Ada lagi? Apa? Apakah hanya ada teks isinya? Oke, nah Bapak cerita berarti menambahkan tentang rekam medis elektronik nanti melibatkan jaringan karena nanti untuk kepentingan pertukaran data catatan pasien betul ya tadi terus menggunakan di sistem komputasi ya gitu. Ya, artinya pendapat teman-teman itu sudah relate atau nyambung dengan pengertian rekam medis elektronik itu sendiri. Tapi kalau teman-teman mau melihat yang pengertian secara terstruktur bisa lihat di Permenkesnya ya. Tuh. Beberapa istilah yang harus dipahami ternyata ada beberapa istilah tambahan yaitu EHR atau EHR terus atau dalam bahasa Indonesia disebut RKE rekam kesehatan elektronik atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Electronic Health Record. Terus ada istilah yang kedua yaitu yang dipakai di Indonesia atau maksudnya yang umum kita kenal yaitu rekam medis elektronik atau medical record elektronik ya atau RME atau IMR. Ini juga beberapa istilah lainnya ya. Nanti di dalamnya juga ada namanya personal health record. Jadi dia dipegang oleh masing-masing pasien. Contohnya bisa disimpan di HP gitu. Kalau di IMR ini disimpan di SIM RS yang ada di rumah sakit. Kalau EHR ini dia lebih luas lagi. Misalkan di Kementerian Kesehatan yang saling terhubung antar paskes gitu misalnya. Perkembangannya sendiri itu seperti apa? Mungkin teman-teman ada sering mendapati aplikasi-aplikasi di apa namanya di online sekarang saking banyaknya banget ya. Termasuk yang nanti kita pakai adalah SIM RS Hanza, salah satu SIM RS yang open source dan bisa kita pakai untuk bahan latihan karena di dalamnya ada rekam medis elektronik.
Ada halo dok, tanya dok, ini sudah familiar, kita sering dengar ya. Terus pengertiannya bisa kita baca di sini bahwasanya rekam medis atau RME, rekam medis elektronik ini adalah versi digital dari kertas grafik di pelayanan klinis atau kantor klinis gitu ya. Ini kalau pengertian yang diambil dari luar. Terus rekam medis elektronik ini sendiri ya tentunya berisi riwayat medis seperti teman-teman tadi bilang dan pengobatan si pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Terus memiliki keunggulan apa saja dalam rekam medis elektronik ini? Tentunya jika dibandingkan menggunakan rekam medis manual atau kertas, rekam medis elektronik ini banyak keuntungannya ya. Tentunya bisa dilacak data dari waktu ke waktu kapanpun selama bisa ada koneksi. Tadi Trita nambahkan tentang jaringan, betul. Karena nanti kita sangat tergantung dengan jaringan, baik yang intranet, internet, maupun yang lokal gitu ya. Tergantung nanti mekanismenya pembagian data rekam medisnya itu bagaimana. Mekanisme pengirimannya itu bagaimana. Yang keuntungan lainnya tentunya mudah mengidentifikasi, ya tentunya dengan data yang cukup, yang sudah entry di dalam rekam medis elektronik ini memudahkan kita perekam medis untuk mengidentifikasi pasien karena untuk pemutaran preventif maupun check up siklus maksudnya ya, preventif ini pencegahan maupun untuk pengkontrol misalkan terkait dengan data medis pasien yang datang kembali. Yang selanjutnya ketiga, periksa pasien ini tentunya akan dilakukan dengan parameter tertentu, tentunya kayak ada tanda-tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, terus saturasi darah, terus kandungan oksigen di dalam darah dan sebagainya ya, itu tanda-tanda vital. Terus ada juga untuk riwayat vaksinasi, kalau teman-teman sudah pernah divaksin, tentunya nanti bisa tersimpan di rekam medis elektroniknya yang sudah dilaksanakan di salah satu vaskes tertentu misalkan. Keuntungan lainnya tentunya bisa memantau dan meningkatkan kualitas pelayanan maupun perawatan baik yang di rumah sakit, di dokter praktek maupun di fasilitas kesehatan lainnya ya. Nah, itu beberapa keuntungannya. Karena rekam medis elektronik ini sifatnya berada di salah satu fasilitas kesehatan, maka dia menetap. Beda nanti dengan yang sifatnya personal health record. Atau kalau EHR nanti dia bisa pertukaran data antar vaskes. Gitu. Itu misalkan karena rujukan dia bisa dibawa keluar. Gitu. Itu pun sifatnya terbatas. Kalau IMR ini sifatnya menetap di salah satu vaskes. Yang selanjutnya yaitu EHR atau Electronic Health Record. Ini tentunya cakupannya lebih luas ya. Banyak hal karena dia bisa saling terhubung dengan vaskes-vaskes yang ada gitu. EHR berfokus pada total kesehatan pasien yang dibangun untuk berbagi informasi. Nah, berbagi informasi dengan penyedia perawatan kesehatan lainnya. Kayak nanti ada konsep satu sehat yang teman-teman kemarin sudah ikutin di webinar, itu salah satu konsep dari EHR ini ya. Karena misalkan kalau kita akan merujuk antar vaskes nanti memungkinkan menggunakan platform atau kayak aplikasi penghubung yang memungkinkan untuk pertukaran data seperti hasil laboratorium, terus hasil expertise dari spesialis, sehingga kita memungkinkan untuk bertukar data informasi yang sesuai ketentuan tentunya, tidak asal berbagi gitu ya. Nah nanti ada konsep informed consent atau persetujuan ketika Anda siap dirujuk atau setuju dirujuk ke vaskes lain, maka Anda akan menyetujui dalam bentuk kayak semacam apa ya, kalau di rumah sakit mungkin teman-teman pernah tanda tangan gitu kan bahwasanya siap dirujuk ke vaskes lain. Nah pada saat itu juga ada ketentuan yang memungkinkan kita untuk mengizinkan rekam medis elektronik kita berpindah dari vaskes yang saat ini kalian berobat berpindah ke vaskes lain. Nah itu pertukaran data yang disetujui oleh si pasien. Nah EHR ini sendiri sebagai pengembangan yang lebih luas dari EMR mewakili
kemampuan untuk berbagi informasi secara mudah ya bagi pembuat keputusan atau pemangku kepentingan, dan memiliki informasi pasien termasuk melalui berbagai modalitas perawatan seperti komputer tomografi atau CT scan, terus MRI dan lain-lain. Dan hasil penunjang lainnya itu memungkinkan untuk pertukaran data gitu. Karena memang EHR ini dirancang untuk dapat diakses oleh semua orang yang berkepentingan dalam hal ini ya, yang terlibat dalam perawatan. Jadi di sana ada perawat, ada dokter, ada tenaga kesehatan lainnya. Termasuk teman-teman nggak? Termasuk. Nah, nanti teman-teman kepentingannya untuk memvalidasi, mengawal bahwasanya rekam medis elektroniknya itu berjalan dengan semestinya, diisi dengan lengkap dan sebagainya. Karena memang informasi bergerak, artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari fasilitas pelayanan kesehatan satu ke fasilitas pelayanan kesehatan lain, terus dari tenaga kesehatan satu ke tenaga kesehatan lain, tapi tentunya dengan regulasi ya. Misalkan dari dokter spesialis ke rumah sakit lain, terus ke Pati Jompo, memungkinkan juga nanti kalau di Indonesia kayaknya untuk apa namanya geriatri ya namanya, pelayanan geriatri itu di rekam medis elektronik sebetulnya ada loh, di Simera Sansa juga ada. Nah kalau Panti Jompo nanti misalkan pasiennya itu di Panti Jompo itu ada klinik perawatan orang tua gitu. Nah di sana nanti ada rekam medis elektroniknya misalkan, tentunya yang sifatnya sederhana. Terus nanti ketika ada pasien yang sakit akan dikirim ke vaskes lain, misalkan ke puskesmas mungkin, ke rumah sakit mungkin. Nah itu nanti rekam medis elektroniknya berpindah dari Panti Jompo ke rumah sakit. Nah ini sudah masuk EHR, Electronic Health Record. Bahkan nanti bisa antar negara. Teman-teman pernah dengar ada pasien yang dirujuk ke rumah sakit tetangga nggak? Negara tetangga. Halo? Pernah kemana? Dengar kemana? Ke Singapura? Ke Kucing, Pak. Nah, kalau kita kan di Kalbar nih, dekat dengan negara tetangga, mungkin Malaysia, mungkin apalagi Brunei Darussalam. Tapi kalau teman-teman tadi bilang salah satunya ke Kucing, karena mungkin secara geografi lebih dekat ya negara tetangga. Nah, rekam medis elektroniknya berarti memungkinkan untuk pertukaran ya. Nah, ini termasuk konsep EHR, karena pertukaran datanya itu bisa lintas sistem gitu. Bahkan antar negara gitu. EHR mewakili kemudahan ya berbagi informasi medis dalam konsep EHR ini, Electronic Health Record. Jadi tadi selain keuntungan IMR, ternyata selanjutnya yaitu EHR ini manfaatnya untuk apa aja sih? Jadi berfungsi secara penuh di mana semua pengguna, semua anggota tim memiliki akses informasi yang terupdate atau terbaru. Terutama pengguna dalam hal ini yaitu tenaga kesehatan ya, konteksnya. Yang terpusat, yang saling terhubung. Kalau di Indonesia itu tadi konsep satu sehat. Oh ya, untuk materi satu sehat kalian udah dapat belum yang dari sertifikat kemarin? Kalau nggak salah sertifikatnya sudah, tapi materinya belum bisa di-download tuh. Kalau yang kemarin dapat sertifikat, silakan dikirimkan ke saya untuk nilai tambahan perbaikan. Kalau nilainya ada yang kurang, nanti saya bantu dari hasil sertifikat itu. Kayak Tursa, Rido, terus apa lagi yang sudah ngirim ke saya? Rohmi udah belum ya Rahmanin? Rohmi udah ya? Sudah. Oke. Berarti nanti bisa untuk membantu nilai kamu kalau misalkan ada nilai yang kurang bagus gitu. Jadi kalau ada tugas manfaatkan ya, karena itu membantu. Manfaat Electronic Health Record atau EHR ini tentunya ada beberapa. Yang pertama, informasi tentang alergi jika ada pada pasien atau kegawatan pada pasien dapat diketahui dengan cepat. Misalkan pasien A dirujuk dari RSUD Melawi ke rumah sakit yang ada di Pontianak. Nah, karena pertukarannya cepat antar vaskes, tentunya dalam konsep EHR ini ada manfaat yang disebut kecepatannya dalam pertukaran informasi, misalkan tentang informasi alergi. Kira-kira apa fungsi dari informasi alergi yang ada di
EHR ini. Misalkan pasien A ada rawat di RSUD Melawi. Nah, di RSUD Melawi diketahui pasien A ini alergi terhadap obat tertentu. Ketika dia dirujuk ke Sudarso Pontianak misalkan, dia akan disertai dengan informasi bahwa pasien ini ternyata alergi paracetamol misalkan obat. Jadi nanti di Pontianak pada saat terapi obat karena demamnya misalkan, boleh nggak dikasih paracetamol ketika sudah ada informasi alergi paracetamol? Boleh nggak? Pasien Tidak ya, boleh, Pak. ya tidak boleh karena sudah ada informasi dari vaskes lain melalui sistem EHR ini, konsep EHR ini untuk hati-hati jangan sampai dikasih obat yang bisa menimbulkan alergi. Jadi memungkinkan untuk pasien safety atau keselamatan pasien maksudnya gitu ya, manfaatnya nanti. Terus yang kedua, seorang pasien juga dapat log on. Jadi nanti memungkinkan untuk, ini namanya nanti konsepnya turunannya itu personal health record. Jadi memungkinkan untuk melihat riwayat rekam medis kita. Karena kan pertukaran kan? Kecenderungan hasil lab bagaimana selama setahun terakhir. Kalau pemeriksaan gula darah bagi pasien yang mengidap diabetes tentunya bisa dilihat tuh personal health record-nya, karena konsep EHR kan memungkinkan pertukaran data dari vaskes ke personal juga gitu. Jadi sebetulnya IMR, EHR, personal health record ini adalah saling beririsan ya. Saling terkait maksudnya. Jadi kita dapat informasi yang riwayatnya itu kronologis, time series atau saling terhubung. Jadi kita bisa memantau kondisi kesehatan kita. Jadi secara ini bisa membantu memotivasi si pasiennya ini untuk hati-hati. Oh iya, tekanan darah saya ternyata cenderung naik dalam setahun terakhir. Gula darah saya cenderung naik dalam beberapa waktu terakhir. Itu artinya si pasien nanti akan hati-hati gitu ketika tahu ada informasi medisnya seperti apa. Terus yang manfaat lainnya, hasil lab secara terintegrasi bisa ditampilkan dan bahkan data terakhir lab bisa diakses untuk memberitahu spesialis tanpa menjalankan duplikat tes. Misalkan pasien A sudah dicek gula darahnya di RSUD Melawi. Jadi nanti pada saat ke Sudarso nggak usah dicek lagi gitu karena memang sudah terintegrasi. Jadi dampaknya apa? Lebih hemat enggak? Kan udah dicek gula darahnya nih pada saat di rumah sakit Melawi, terus dia dirujuk ke rumah sakit yang ada di Pontianak. Kalau memang hasilnya sudah yakin, perlu dicek lagi enggak? Halo? Tidak perlu, Pak. Ya, artinya memungkinkan untuk efisiensi gitu ya, karena nggak perlu dicek lagi hasil labnya ya. Terus yang keempat, catatan klinis dari pasien tinggal rawat inap dapat menginformasikan petunjuk debit dan tindak lanjut perawatan dan memungkinkan pasien untuk berpindah pelayanan. Ya, ini rujukan lah. Karena saling terhubung, saling memungkinkan untuk pertukaran data. Jadi kalau mau dilihat hubungan antara PHR, kita coba lihat cari gambarnya. Kelihatan enggak layarnya? Oke, kelihatan ya. Pak. Kita coba cari visualisasi apa itu PHR, Personal Health Record, IMR, Electronic Medical Record, sama Electronic Health Record atau HR. Kita lihat image. Ada gambar yang menarik yang bisa saya viewkan ke kalian. Ini dia. Jadi kecil banget ya, cari yang gede. Ini gede enggak nih? Kecil juga ya. Jadi irisan saling terhubung tapi
ada pembedanya gitu. Ini kenapa kecil banget ya? Ini kali. Ini kalau ini Thailand. Ini sih yang bagus sebetulnya nih. Oke, kita lihat. Nah, jadi IMR ini dia sifatnya electronic medical record, dia berada di tengah. Terus ketika IMR ini memungkinkan untuk pertukaran data dengan vaskes lain, maka dia masuk konsep namanya EHR atau Electronic Health Record. Jadi di sini juga termasuk penyedia layanan. Jadi pertukaran data ya. Kalau EMR ini kan ada di vaskes salah satu vaskes A misalkan. Kalau EHR ini bisa saling terhubung antara vaskes A dengan vaskes B misalkan. Atau misalkan dengan kayak tadi kan disebutkan panti jompo atau dengan lab yang sifatnya independen gitu ya. Terus kalau yang personal health record ini jadi informasi personal ya. Jadi teman-teman kalau nanti pernah berobat ke rumah sakit A, berobat ke rumah sakit B, itu riwayatnya memungkinkan untuk diakses gitu kan, hak pasien tuh. Nah, itu masuk konsep personal health record. Tuh. Kayak jadi irisannya adalah IMR ini berada di dalam EHR, EHR ini berada di dalam konsep PHR, personal health record. Gitu ya. Oke. Terus saya akan masuk ke, kita langsung aja ke praktek ya. Untuk prakteknya kita pakai punyanya ini, punyanya si Rohmi. Oke Rohmi, aman? Aman, Pak. Oke. Ya. Jadi teman-teman nanti login menggunakan SIM RS-nya masing-masing yang sudah dimiliki oleh timnya ya, kelompoknya masing-masing. Masih ada kan kelompoknya masing-masing? Kalau yang belum, sampaikan aja nanti saya bantu. Setelah login, untuk akunnya sudah saya bagikan ya ke grup. Nanti tinggal Pak, scroll izin aja. bertanya, Pak. Boleh, silakan. Kanzanya itu udah dicoba ya, Pak, waktu itu. Tapi Mm-mm. tuh nggak bisa gitu, Pak. Gimana ya, Pak? Oke, nanti ada waktu khusus untuk masalah punyanya Rizky yang terkendala ya. Boleh? Ya. Malam kali ya. Malam boleh nanti saya bantu. Pakai Iya, kayak Pak, gini. bisa. Kayak punyanya. Pak, punya Mela juga nggak bisa, Pak, waktu itu. Itu kelompok mana, Mela? Masuk kelompoknya siapa? Kelompok Mela sama kelompok Rizky itu sama, Pak. Satu Oh, kelompok. sama ya. Oke. Iya. Berarti nanti kelompok kalian masih ada kendala ya. Siap. Malam boleh ya? Jam 7:30. Siap enggak kalian? Kabarin ya. Baik, Pak. Oke. Yang penting hari ini kalian simak bagaimana cara menggunakan rekam medis elektronik yang ada di SIM RS Hansa ini. Jadi kalau Pak. kalian sudah pernah daftar ataupun belum, kalau belum tentunya kalian registrasi dulu. Registrasi ini kalau dia pasien lama tentunya nanti bisa dilihat di, coba kita klik registrasi, ya kan? Terus kalau dia pasien lama kita cek apakah sudah ada. Kita misalkan kita panggil semua dulu. Di sini ada 18 pasien semuanya. Kita klik semuanya misalkan. Oke, ada 18 pasien. Ini karena menggunakan komputernya Rohmi, coba kita pakai kata kunci Rohmi. Ada nggak dia namanya? Rohmi. Lalu kita cari kata kuncinya. Ada nggak nih? Ternyata ada ya. Nah ini dia. Pasien, artinya ini pasien lama. Sudah pernah berobat. Coba kita cari atas nama Noto. Ada nggak nama saya? Misal. Checklist hijau. Ada nggak? Nggak ada ya. Artinya pasien ini nggak ada. Ketika nggak ada, tentunya kita daftarkan. Ya. Karena kita mau daftarkan, berarti klik input pasien di sini. Daftar pertama kali.
Ini namanya Rohmi tadi karena kita sebelumnya ngeklik Rohmi. Karena kita mau pasien baru berarti kita klik baru. Nah, klik baru berarti kalian isi nama kalian bagi yang belum. Susanto, ini punya saya, misalkan laki-laki, golongan darahnya. Silakan pilih sembarang. Misalkan B, tempat lahirnya misalkan Sintang, misal ini data ecek-ecek aja. Tapi kalau kalian mau pakai data asli silakan. Kan nanti di komputernya masing-masing kan. Misalkan tanggal lahirnya 1980, tanggalnya 12 bulan Juni misalkan. Oke. Pendidikannya misalkan S1. Nah, otomatis umurnya akan keluar ya. 43 tahun misalkan. Ini pakai data palsu aja ya. Misalkan nama ibu kandungnya adalah Yuni misalkan. Penanggung jawabnya adalah hari ini juga pakai nama ibu juga. Misalkan Yuni. Misal ini data cek-cek aja ya. Penanggung jawab pekerjaannya adalah PNS misalkan atau swasta boleh. Atau petani juga boleh. Silakan bebas. Terus suku bangsanya di sini bisa ditampilkan misalkan Melayu boleh atau Dayak silakan boleh. Spasi kalau setiap memilih spasi terus bahasa yang dipakai pakai bahasa Indonesia misalkan dipilih klik spasi masuk terus catatan fisiknya kita kondisinya bagaimana tidak cacat kita pilih strip aja atau tidak ada maksudnya. Masih bergerak enggak Rohmi di komputernya? Situ. Karena jaringannya ya. Oke, masuk tidak ada. Terus agama di sini ada Islam, Kristen, Katolik, silakan dipilih. Misalkan Islam, status menikah bagaimana? Misalkan belum menikah atau sudah menikah. Oke. Terus untuk asuransinya misalkan di sini bisa dipilih. Terserah kalian mau pakai yang mana. Misalkan pakai BPJS saja ya. Biar kalian bisa belajar iklim juga nanti. Ya, BPJS. Nomor peserta sembarangan aja. Misalkan saya pakai simulasi aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalkan. Emailnya misalkan noto@gmail.com misal. Ini simulasi aja, nggak apa-apa. gmail.com. Terus nomor teleponnya 08 bla 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 bla. Cek aja. Oke, terus 12 digit ya. Ini termasuk pendaftaran pertama. Dalam hal ini adalah pendaftaran pertama hari ini. Jadi tanggal 12 Juni 2023. Pekerjaan silakan diisi. Ini berarti pekerjaan si pasiennya ya. Kalau tadi pekerjaan penanggung jawabnya. Misalkan petani. Oke. Biar seragam pakai huruf besar aja semuanya. Petani, terus nomor KTP-nya diisi sembarang aja. Kan bentuk simulasi aja. Oke. Terus alamatnya misalkan Kelakik, isi dulu ya. Kelakik. Oke. Kilometer 7. Terus bisa diisi provinsinya dulu. Provinsinya adalah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Spasi, terus kabupatennya Melawi, ada enggak? Melawi. Kalau misalkan enggak ada, bisa diisi manual juga. Kabupaten Melawi. Nah, ini karena enggak ada, kalian bisa ngisinya di sini, teman-teman. Melawi. Lalu kita simpen. Nah, kita coba cari Melawi, harusnya sudah ada. Kalau enggak ada, udah ada nih ya. Ada, Pak. Nah, kecamatan bisa kita panggil juga, kecamatannya disesuaikan, misalkan Nangapino. Ada enggak Nangapino? Nangapino. Kalau enggak ada, nanti bisa digunakan. Seolah-olah enggak ada ini, berarti kalian bisa entry kan di sini. Karena baru, data baru. Kalian akan nanti PKL nih, kalau mengisi kayak gini, membuat kalian siap pas PKL. Jadi udah punya gambaran ya. Nangapino. Udah masuk belum? Nangapino. MN. Nah, ada nih.
Kalau di tempat saya sih udah disetting semua, jadi tinggal milih aja kabupatennya, misalkan kabupaten, kelurahan, misalkan Kelakik ada enggak? Kelakik, Kelakik. Cari, nggak ada, berarti kita entrykan manual Kelakik. Karena ini kan database-nya database SIM Ersanza masih kosong ya, jadi seolah-olah nggak ada aja. Kita simpan. Tapi kalau di tempat kerja, saya yakin kalian sudah ada gitu. Jadi jangan pernah nambahkan, kalau sudah ada nanti double. Nah, Kelakik, klik 2 kali atau spasi juga boleh. Nah, ini kalian praktekkan, terus kalau alamat penanggung jawabnya sama dengan alamat pasien, berarti klik centang aja, klik centang. Otomatis nanti akan sama tuh, kilometer 7. Kalau beda, berarti diisi manual, teman-teman. Ya, alamatnya. Tapi karena saya anggap aja sama, centang, maka akan otomatis seperti ini. Instansi pasien, karena petani, berarti kita pilih aja yang strip. Nah, dia bukan dari kantor tertentu. Strip aja. Terus NIP-nya juga strip. Kalau udah berarti kita simpan, dia dapat nomor rekam medis otomatis 18. 00018. Nah, berhasil. Kalau berhasil otomatis akan kosong, terus kita cek data pasien, ternyata sudah ada nama Noto. Ya. Nah, ini artinya pendaftaran pasien baru pertama kali berhasil. Teman-teman gitu juga lakukan, tapi kalau sudah ada ya tinggal dicek aja datanya udah lengkap atau belum. Ketika sudah lengkap berarti kita tinggal keluar lalu kita daftarkan ke poliklinik yang hari ini buka apa misalkan. Sini kita pilih pasiennya atas nama Noto Susanto lalu spasi masuk ke pendaftaran. Terus dokter yang dituju silakan pilih aja yang ada ini atau mau ditambahkan. Kalau mau nambah data dokter berarti klik yang hijau ini. Klik terus input data dokter. Misalkan, yuk siapa yang mau jadi dokter namanya? Rohmi. Rido Pak, Rido Pak. Rido, mau spesialis apa do? Bedah ya Pak. Siap, Rido, SP. Silakan ya cara nambah dokter, nama dokter kayak gini. Yang penting paham konsepnya. SP bedah. Terus datanya Sintang, silakan golongan darahnya boleh dipilih A, boleh terserah bebas, tanggal lahirnya misalkan 1970 karena dokter senior, izin prakteknya nomor biasanya misalkan 45 garing izin apa ya ISP 2023. Contoh aja, agama Islam sudah menikah, misalkan ini alamat dokternya ya. Karena mau nambah dokter nih. Terus lagi besarkan suara ya, Rohmi? Oke, silakan besarkan dulu. Soalnya saya nggak ini. Dah? Halo? Oke, gantian ya. Kalau udah, saya izin pinjam dulu. Misalkan alamat Sintang Kalbar. Terus nomor teleponnya 08 bla 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 08. Oke. Spesialis bedah, misalkan pilih bedah spasi alumni UGM misalkan. Rido lulusan UGM dokternya. Nah, ini dokter baru, bagaimana cara ngisi dokter baru ya? Lalu kita klik simpan. Nah, maka akan muncul baru di sini nih. Nah, karena pasien atas nama Noto tadi mau berkunjung ke spesialis bedah ya, Rido ya? Oke. Ya Pak, ya Pak. Oke, berarti kita pilih lalu kita keluar dulu karena tadi nama dokter. Ini kok nggak nampil dokter spesialis bedahnya. Kalian klik yang ini nih. Apa sih tombol pencarian? Atau untuk load. Nah, kan dokter Rido spesialis bedah dari Sintang muncul. Lalu kita pilih atau spasi. Nah, masuk tuh. Jadi atas nama Noto Susanto akan berobat bedah. Berarti kalau dokternya sudah jelas milih spesialis bedah, polinya apa? Poli bedah dong. Atau poli mata? Atau urologi? Ya, poli bedah. Bedah Pak, bedah. Poli Pak. bedah. Poli Oke. bedah. Sip.
Nah, pasien ini misalkan rujukannya silakan mau dipilih ditambah juga bisa. Kalau mau ditambah di sini kalau enggak ada ya kita pilih yang ada aja. Misalkan atau manual. Kalau manual boleh. Manual RSUD rujukan dari RSUD Melawi. Kalau ini rumah sakitnya siapa nih? Punyanya Rohmi kan di Sintang. Melawi. Oke, lalu kita simpan teman-teman. Kalau berhasil nanti akan masuk di kolom ini. Sip. Nah, itu berhasil. Nah, coba perhatikan. Ini sebagai pasien baru menuju ke poli bedah. Ya, kalau klik kanan di sini nanti bisa dilihat rekam medisnya. Banyak tuh. Ada namanya rekam medis bedah. Berarti Rido mau ke poli bedah ya? Hari ini prakteknya ya? Iya Bu, iya Pak. Karena sesuai dengan polikliniknya nih. Karena kebetulan pakai. Kalau teman-teman nanti mau pakai dokter kandungan juga boleh. Berarti kita lihat di rawat jalan. Sudah ada nggak pasien baru? Ada kan? Tuh. Pasien baru dengan tujuan dokter Rido, spesialis bedah. Kita geser. Nomor rekam medisnya tadi berapa? 00018. Terus nama pasiennya Noto Susanto, tujuan poliklinik bedah, penanggung jawab Yuni, alamatnya ini. Bisa digeser juga seperti ini. Nah, kita akan coba isi rekam medis elektroniknya teman-teman. Status belum bayar. Ya. Nggak apa-apa, yang penting kita fokus ke rekam medis elektroniknya. Jadi kalau mau buka rekam medis elektroniknya pasien atas nama Noto ini adalah klik 2 kali kode dokternya. Nih. Kan kalau diklik warna merah, tapi kalau klik 2 kali, perhatikan. Tuh, kebuka rekam medis elektroniknya. Nah, ini namanya rekam medis elektronik untuk pemeriksaannya. Dilakukan oleh siapa tadi dokternya? Dokter Rido, berarti dipilih. Terus departemennya bisa isi strip aja nggak apa-apa. Terus subjeknya gimana? Kalau bedah berarti kasusnya apa? Misalkan ngeri nih bedah patah tulang nah keluhannya berarti subjeknya adalah dari sudut pandang si pasiennya. Jari kanan berdarah habis jatuh dari sepeda katanya. Dari sepeda. Berarti subjek. Jadi keluhan dari si pasiennya. Oke. Jari kanan berdarah. Habis jari kanan dari tangan kanan berarti ya berdarah. Jarinya nomor berapa? Jari kanannya itu nomor misalkan jari telunjuk ya. Jari telunjuk. Ini contoh aja. Telunjuk. Telunjuk kanan berdarah. Terus objeknya kemungkinan patah tulang. Karena kan dokter belum yakin nih sementara. Jadi diisi kemungkinan patah tulang. Atau dokter biasanya nggak nulis kemungkinan sih, tapi ditulis suspek. Ini simulasi aja ya, jadi seolah-olah kita jadi perannya sekaligus dokter gitu. Suspek. Sebetulnya nanti di dunia kerja kalian nggak ngisi kayak gini, cuman yang penting kalian memahami letak-letaknya. Terus suhunya berapa sekarang? Kalau orang sakit biasanya suhunya tinggi atau rendah? Cenderung tinggi ya. Normalnya berapa sih? Di bawah 37, tapi kali ini 39. 36. Ya. Berarti kali ini mau berapa suhunya? 3 berapa? 39. Terus tinggi badannya terserah mau 170 boleh, berat badannya misalkan 60 silakan.
tensinya kali ini karena orang sakit mungkin agak tinggi, per 110 misalkan. Respirasi per menitnya, ini sebenarnya bahasa bidan atau perawat, biasanya perawat bedah yang ada di poliklinik bedah. Misalkan 30 apa ya? 30 nadinya ini, sebetulnya angkanya ini saya tidak punya acuan yang benar ya, karena ini kan biasanya perawat. Anggaplah isi sembarang aja dulu, enggak apa-apa. Yang penting kalian memahami isi dari rekam medis elektronik dulu. Misalkan ini 30. Terus SPO-nya 90, karena agak megap-megap, mungkin habis jatuh, dia agak shock gitu ya. Atau 85 lah. 89. 89. Terus GCS-nya dia sadar ya, karena cuma misalkan 10 lah. Terus kompos mentis artinya sadar. Kalau somnolen ini somnolen lah, somnolen aja, karena agak mau pingsan. Terus lingkar pinggang, karena ini bukan pasien, lingkar pinggang ini biasanya untuk pasien kandungan kita atau pasien PK gitu, strip. Alergian nggak? Alergi apa nih? Yuk, misalkan pasien atas nama Noto Susanto ini mau alergi apa? Ayo, kalian mau kasih alergi apa? Pak, ini harus alergi obat. Oke, kalau nggak ada berarti diisi strip, teman-teman. Ya, karena nggak boleh kosong. Kalau nggak ada diisi strip. Sip? Gitu. Asesmennya ada nggak? Kalau asesmennya ada, berarti dilakukan ronsen. Oke. Terus kontrol ulang, karena habis jatuh kan tadi, nanti kontrol ulang. Terus instruksi lakukan pembersihan luka, pembersihan. Ini sebetulnya bahasa-bahasa perawat ya, mungkin saya dalam mengisinya salah, tapi setidaknya untuk gambaran kalian, bagaimana cara menggunakan rekam medis elektronik. Evaluasinya ya jaga kebersihan, misal jaga kebersihan lukanya, luka. Ya. Sip. Setelah pemeriksaan diisi semua, teman-teman sekarang simpan. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, akan berada di bawah sini, teman-teman. Tuh. Kalau kita geser ke atas juga bisa. Nah, di sini. Terus ini untuk geser ke kiri bisa, geser ke kanan bisa. Ini rekam medis elektronik tampilannya kayak gini kalau di Hansa. Terus hasil dari pengisian ini akan tampil enggak di riwayat? Coba kita klik riwayat. Nah, pasien atas nama Noto Susanto ini pernah berkunjung ke riwayatnya, langsung kesimpan ya. Ke dokter bedah, poliklinik bedah, terus swapinya tadi yang udah diisi, tuh. Tekanan darahnya, objeknya, subjeknya, asesmennya, plannya. Terus riwayat perawatannya berarti dia rawat jalan. Tuh, ada kan? Tarifnya baru untuk pendaftarannya aja. Nah, berarti kalau mau lihat tarifnya lengkap nanti kita isi juga. Pembelian obatnya ada enggak? Pembelian obatnya kosong, piutangnya kosong, retensi kosong. Nanti kita keluar dulu sebentar, kita mau isi tindakannya. Tindakannya ini berarti di sebelahnya ini ada namanya penanganan dokter. Kalau penanganan dokter bedah berarti apa? Melakukan pembersihan luka. Pembersihan luka di sini coba kita cari namanya luka. Ada enggak? Dressing luka atau jahit, menjahit luka boleh. Misalkan jahit luka harganya 25.000. Umum ya. Kita pilih rawat luka aja deh. Yang mahal nih, 150. Checklist, lalu kita simpan. Sip. Hasil. Kalau mau melihat sudah tersimpan atau belum, checklistnya jadi hilang, tapi dia akan masuk tindakan dilakukan. Itu 150.
Ini tindakan dokternya. Terus untuk penanganan tugasnya berarti perawat. Kalau perawat berarti ini aja. Perawatan. Ada enggak? Nah, perawatan luka. Kalian bisa pilih yang kata kunci luka ada enggak? Ini untuk menunya perawat luka. Kan tadi kasusnya adalah bedah ya, karena jari tangannya patah gitu. Bolehlah pilih yang sama dengan dokter juga tadi, tapi yang tadi apa ya? Sedang atau yang 150 tadi ya. Kalau dokter lebih mahal ya. Kalau perawat misalkan yang ini aja nih. Yang 47.500 checklist lalu simpen teman-teman. Maaf, petugas tidak boleh kosong. Oke, karena nama petugasnya harus diisi dulu. Misalkan di sini siapa yang mau jadi perawat yuk? Kalau perawatnya belum ada, bisa tambahkan dengan warna hijau. Kalau dokternya kan tadi Rido, sekarang siapa yang mau jadi perawat? Perawat bedah. Saya Pak. Ya, banyak. Rizky mau, Pak. Oke, Rizky nomor NIP-nya karena udah jadi perawat PNS, misalkan 1 bla 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 bla. Rizky, siapa namamu Rizky? Rizky siapa? Rahmadani. Rizky Rahmadania, Pak. Oke, Eskep misalkan. Terserah kalian mau ngisi apa nanti ya untuk simulasi sendiri ya. Terus perempuan. Ini ngisinya sekali aja kalau untuk ngisi data kayak gini. Kenapa saya ajarkan supaya kalian bisa nambah data perawat. Dan tahunnya, kamu lahir tahun berapa? 2000 berapa? 2004, Pak. Oke, 2004, Sintang lah. Terserah kalian mau nanti di mana. Ini cuma simulasi saja, misalkan Sintang, Muslim, menikah, misalkan alamatnya Sintang. Sintang juga, Kalbar. Oke, nomor telepon 08 bla 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 bla, jabatan perawat. Biasanya ini ada perawat kesehatan. Oke. Lalu simpen. Nah, sekarang sudah ada tambahan namanya Rizky Rahmadia. Ini kan salah nih, harusnya Rahmadania ya. Nah, bagaimana cara menggantinya, Pak? Klik yang salah ini, lalu kan muncul ke atas nih. Rahmadania, tapi jangan disimpan, klik ganti. Ya. Nah, tuh jadi benar. Lalu keluar. Kok belum ada? Klik tombol ini nih. Ini artinya untuk meloading ke server kalian. Nah, server lokal kalian. Itu ada Rahmadania. Kita pilih perawatnya, klik 2 kali atau spasi juga boleh, masuk perawatnya, terus pilih tindakan perawat luka. Untuk yang harganya 47.500 kita simpan. Oke, berhasil. Lihatnya gimana? Di tindakan dilakukan. Tuh. Jadi kalau perawat lebih murah ya, 47.500. Oke, hasilnya bagaimana? Kita lihat riwayatnya, ada penambahan nggak? Kalau tadi kan cuma pendaftaran. Ternyata untuk riwayat perawatannya kalau kita klik tuh ada nambah. Tadi kan dokternya 150, dokter Rido. Nih. Terus untuk perawatnya 47.500. Berarti ini untuk billingnya ya. Oke. Jadi saat ini rawat jalannya sudah menghabiskan 207.500. Itu ya teman-teman. Nah, terus kita mau tambah apa lagi? Misalkan tambah permintaan resep obat. Jadi pasien ini setelah dilakukan tindakan oleh dokter, oleh perawat Rizky, dokternya dokter Rido, pemeriksaannya tadi dilakukan bersama oleh perawat juga, sudah diisi TTP-nya. Sekarang dokter akan melakukan resep ya. Berarti di sini input resep teman-teman. Input resep, saya ulangi. Di sebelah kiri ini ada namanya di bawah riwayat, ada namanya input resep. Input resep ini adalah ya untuk resep. Oleh siapa? Dokter Rido tentunya, tadi spesialis bedah. Misalkan obatnya mau isi obat apa? Misalkan apa ya? Paracetamol. Di menu pencarian kita klik hijau nanti akan muncul.
Paracetamol yang mana? Yang atas nih. Misalkan jumlahnya 20. Lalu geser arah kanan di keyboard atau enter dulu, enter. Terus geser ke kanan pakai keyboard, geser ke kanan terus. Di sini ada aturan pakai. Nah, di sini klik kanan di keyboard juga, arah kanan di keyboard ya. Nanti akan muncul aturan pakai. Misalkan 3x1. Yang tablet atau yang mana bebas lah, 3x1 aja ya. Terus klik 2 kali. Terus obat apa lagi? Misalkan obat, kalau untuk luka saya bukan orang apotek jadi kurang paham obat ya. Tapi intinya adalah yang penting teman-teman paham. Misalkan kalau vitamin ada nggak? Vitamin. Cari. Nah, nggak ada ya. Obat luka apa ya? Ini bisa buka internet nggak, Rohmi? Bisa ya? Coba kita cari di internet. Obat luka. Misalkan kalau simulasinya mau serius gitu, kita cari di internet aja. Karena kita bukan orang farmasi, tapi setidaknya kalau mau ngisi ada dasarnya gitu. Kalau misalkan lama nyarinya nggak apa-apa lah, yang penting paham ya. Kita kembali ke ini aja. Misalkan tadi belum disimpan ya. Oke, saya ulang lagi. Dirawat jalan. Nah, ini klik 2 kali. Input resep. Udahlah, paracetamol aja satu aja. Paracetamol. Checklist. Yang ini isinya 10. Enter. Terus geser ke kanan. Aturan pakai misalkan 3x1 dalam sehari, minum 3 kali. Klik 2 kali. Nah, simpen. Simpen, di sini ada tombol simpen nih. Simpen. Udah bener belum data yang dimasukkan? Ini sebetulnya yang ngisi nanti orang apotek ya. Kalau teman-teman nanti praktek mau sama dengan yang video rekaman ini nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham dulu. Karena kan kompleks banget nih rekam medis elektronik. Jadi silakan putar ulang rekamannya. Nanti kan ini udah direkam kan yang tadi ya? Udah belum ya? Oh ya, udah ya? Sudah. Oke, ya. Jadi teman-teman kalau mau inovasi sendiri boleh, mau mencontoh persis video ini boleh. Yang penting paham. Klik simpan atau yes. Jadi kesalahan pemrosesan data dibatalkan, periksa kembali sebelum menyimpan. Kesalahannya di mana nih? Oke, pesan errornya. Oke, tanggal ininya ya. Berhasil enggak ini? Bentar. Ya udah disimpan. Kita keluar dulu coba. Input resepnya sudah. Oke, kita lihat riwayatnya. Obatnya masuk belum? Riwayat perawatan. Ada obat nggak paracetamol? Gagal nyimpan ya. Oke, kalau ini tadi errornya apa ya? Ini errornya kalau udah kayak gini biasanya di lapangan nanti kontak ke tim IT-nya ya. Ini kemungkinan karena ada data perawatan yang salah nih. Dah. Berarti untuk obat skip dulu enggak apa-apa. Karena ini kalau obat nanti ini harus dianalisis dulu kesalahannya. Tapi intinya gitu ya kalau mau ngisi obat. Setidaknya sampai sinilah riwayat ke pasien setelah diisi data medisnya. Riwayat pasiennya bisa di-print teman-teman. Kalian klik riwayat pasien di sini, terus riwayat perawatan, lalu kita cetak. Malah salah. Klik cetak. Nah, seperti ini. Ini namanya rekam medis elektronik yang bisa kita print. Lalu kita cetak.
print. Oke. Dalam format PDF saja, ya kan? Terus save. Kasih nama RME atas nama Noto Susanto. Atau punya siapa kalian? Punya Rohmi, karena ini komputernya Rohmi. Nah, simpan. Udah, ini sebagai tugas pribadi sekaligus untuk UAS yang sudah bisa dikerjakan. Masing-masing ya. Beda-beda. Terus penilaiannya nanti adalah kelengkapan dalam mengisi ini. Teman-teman bisa lihat di videonya, video rekaman ini. Hasilnya ada buka WA enggak ini? Rohmi izin ya? Iya boleh Pak. Iya boleh Pak. Oke. Kirim ke grup untuk contohnya seperti apa hasil rekam medis elektronik yang teman-teman ini. Aplikasi kita kirim dokumennya. RME Rohmi. Coba teman-teman lihat PDF-nya itu. Coba kembali lagi ke sini. Ke Hansanya. Di Hansa ini juga ada yang sifatnya kayak ini, apakah sekalian update status pasien? Iya, sudah diperiksa. Kalau sudah diperiksa nanti dia itu artinya pelayanannya udah selesai gitu ya. Jadi pasien yang sudah diregistrasi ini kan dia masuk rawat jalan. Bisa kita klik kanan juga teman-teman. Lalu isi rekam medis lainnya. Di sini ada namanya triase. Ada namanya awal keperawatan IGD, ada namanya awal medis IGD, ada anak dan sebagainya. Di sini ada rawat jalan juga, karena tadi kita sepakat mau bedah, berarti kita pilih rekam medis yang bedah ya. Ada enggak bedah? Bedah. Nah ini. Kita juga bisa ngisi formulir rekam medis yang lainnya sebagai terserah kalian mau milih tugas yang seperti saya contohkan dalam video ini atau yang mana. Semakin kompleks nilainya semakin bagus. Gitu. Coba kita pilih yang bedah aja ya. Ini dia. Jadi ini adalah rekam medis bedah. Rekam medis elektronik bedah yang ada di SIM RS Hansa. Nah seperti ini. Yuk kita isi. Pemeriksaan fisik, tekanan darahnya misalkan 140. Ini nanti juga bisa dicetak teman-teman. Kalau yang bisa ngerjain sampai sini nilainya lebih bagus. Ya, nadinya berapa ya? 30, suhunya 40. Wah, demam banget. Respiratorinya 120. Terus status nutrisi apa ya, kalau nutrisi ini bahasa orang perawat ini apa ya, Tanya dengan WA aja. apa ya, kurang asupan. Kan baru udah datang. Terus berat badannya mau diisi berapa, misalkan ini jaringannya lemot ya, Rohmi ya. Lalu siapa yang bocor nih? Apa Dina tadi bilang apa? Jaringannya jaringannya putus. Oke, kita ulangin lagi 40. Rendah banget ya. Tadi berapa? 60. Oke. Nyeri, misalkan nyeri. DCS-nya terserah mau diisi 12 atau berapa. Kepalanya gimana? Normal, toraksnya normal. Abdomen tidak diperiksa, misalkan. Periksa aja deh. Normal, ekstremitas. Ekstremitas berarti kan tidak normal ya, kan tadi patah ya. Terus kolumna tidak diperiksa, muskuloskeletal tidak diperiksa.
genitalia os pubis tidak diperiksa. Oke, ini kalau misalkan mau diisi, catatannya apa ya? Pasien Pak pasca jatuh. Oke. Terus untuk status lokalisnya. Tadi jari kanan ya? Berarti jari kanan di nomor berapa nih? Halo? Nomor 10. Oke, Nggak nomor nampak, Pak. 10. Nggak nampak? Putus kah jaringannya? Blur Pak dia Pak, nggak terlalu nampak soalnya nggak buka SIM Skanza Pak. Oke, oke, Lembar nggak laptop. apa-apa. Nanti rekamannya ya diputar ulang ya. Nomor 10. Fraktur. Ini bahasa dokter ya. Fraktur finger of finger. Berarti patah tulang jari finger. Dextra. Oke. Terus disimak aja dulu. Nanti mau sama persis dengan video rekaman ini boleh. Yang penting teman-teman pemeriksaan labnya misalkan karena takutnya dia pasiennya pemeriksaannya misalkan karena mengidap diabetes misalkan GDS. Terus gula darah sewaktu, pemeriksaan darah lengkap. Biasa gitu sih, darah lengkap. Terus radiologi ronsen jari kanan atau ekstremitas kanan aja. Takutnya tangannya juga ada yang patah gitu kan. Ekstremitas kanan. Terus penunjang lainnya ada enggak? Kalau enggak ada strip asesmen kerja, diagnosis pasien asesmen adalah fracture of finger tadi ya, patah tulang. Terus asesmen banding, kalau misalkan asesmen bandingnya enggak ada ya strip aja. Asesmen banding ini kayak apa ya, diagnosis pembandingnya. Kan kadang kondisi pasien diagnosisnya lebih dari satu kan. Permasalahan tata laksananya ini berarti dilakukan pembersihan luka. Permasalahan kan apa ya? Luka patah tulang. Terapi operasi bedah ringan. Debridement aja deh. Operasi debridement. Terus ini apa? Rencana tindakan. Rencana tindakan ya operasi bedah ringan. Operasi misalkan operasi bedah ringan. Ini pengisian saya bisa jadi kurang tepat ya bahasa-bahasanya. Teman setidaknya saya sedang menunjukkan kalian ini loh pengisian rekam medis elektronik yang ada di SIM Skanza. Terus edukasi ini kayak promosi kesehatan ya. Jaga kebersihan luka. Oke, sudah diisi semua, nggak boleh ada yang kosong. Kalau yang tidak ada tindakannya diisi strip ya teman-teman. Lalu kita simpan. Klik simpan. Berhasil, maaf dokter tidak boleh kosong. Oh iya, dokter Rido tadi ya. Dokter Rido, berarti klik dokter di sini. Dokter Rido, klik 2 kali juga boleh. Riwayat kesehatannya, oh ya tadi belum diisi. Terus anamnesisnya gimana? Auto anamnesis atau allo anamnesis? Kalian mau milih mana? Terserah ya. Kalau auto berarti nggak nanya, kalau allo berarti nanya kan. Karena nggak sadar, karena pasiennya sempat nggak sadar berarti auto aja.
Ini kolom apa ini? Ini sifatnya opsional. Kalau nggak ada kegiatan, isi strip aja. Keluhan utama pasien datang dengan keluhan pasca jatuh dari sepeda. Eh, kemarin 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Terus jari tangan kanan bengkak. Misalkan begitu. Terus riwayat penggunaan obat tidak ada, strip, riwayat penyakit sekarang tidak ada karena ini baru kejadian, kecuali kayak diabetes biasanya ada ya, atau penyakit-penyakit yang sudah lawas terus dia datang lagi. Riwayat penyakit dahulu nggak ada, strip. Kalau riwayat alergi, kalau nggak ada ya berarti strip. Sudah, lalu kita simpan. Oke, berhasil? Berhasil. Terus cara melihatnya bagaimana? Di data penilaian. Klik data penilaian, ada kan nama pasiennya tuh? Nomor rawatnya tanggal hari ini, nomor RM-nya ini, nomor namanya ini, tanggal lahirnya ini. Kita geser ke kanan, ini mau selesai nih, bentar lagi. Nah, itu kompos medis. Ini bisa dicetak teman-teman. Rekam medis elektronik untuk penilaian awal medis rawat jalan. Klik kanan di datanya ini. Kalau diklik kan jadi merah nih, klik kanan, laporan penilaian medis. Maka akan ditampilkan seperti ini teman-teman. Ini nama rumah sakitnya apa? Rohmi? Srikara. Kemarin mau rumah sakit Stikara cuma dia Oh ya. Oh gitu. Ya ya nggak apa-apa. Intinya ini seperti ini ya. Ini rekam medisnya bisa dicetak Pak? Bisa. Tuh yang tanda tangan Dokter Rido nanti. Keren ya? Keren. Kita print. Kita pilih PDF. Microsoft Print to PDF. Lalu oke. Ini berarti nama rekam medisnya apa tadi? Kita taruh di D aja. Kalau ini RME Rohmi, tapi ditambahi. Kalau yang sampai dapat ngerjain sampai ke sini mantap. Ikutin ya. Penilaian. Boleh nggak milih menu yang lain? Silakan. Resume juga boleh. Penilaian awal medis. Sesuai nama tadi ya. Rawat jalan bedah. Kalau kandungan boleh nggak Pak nanti? Boleh. Isinya sama kurang lebih. Paling nanti di itunya apa? Konsep-konsepnya agak beda sedikit. Nah, kita lihat hasilnya. Tadi disimpan di mana? Di download. Nah ini. Kita buka. Jadi rekam medis elektroniknya bisa kita print, bisa kita download. Seperti ini teman-teman. Jadi selain tersimpan di server juga bisa di print. Kita kirim ke grup. Ini silakan kerja sama kelompok, tapi masing-masing harus punya sendiri-sendiri ya rekam medisnya. Oke, mau mencontoh yang saya praktekkan di video ini boleh, atau mau berinovasi. Pokoknya semakin kompleks rekam medisnya semakin bagus nilainya. Kirim. Seperti ini teman-teman. UAS yang sudah bisa dikerjakan mulai sekarang, karena kan kalian sudah punya SIM-RS tuh. Kita kembali ke SIM-RS-nya. Nah, Pak, boleh enggak saya ngisi yang lain? Boleh, misalkan klik rawat jalan ini, lalu klik kanan, isi data rekam medis, apa ya? Atau resumenya. Resume kan berarti dokter, jadi seolah-olah kalian jadi dokter nih. Pilih resume. Nah, ini halaman resume namanya. Dokternya misalkan, berarti Dokter Rido ya. Klik Dokter Rido. Kalau keluhannya mau ngambil dari catatan perawat, bisa klik yang di bawahnya ini. Nah, ini catatan perawat.
Tuh. Terus caranya gimana Pak tadi? Kita hapus dulu ya. Ulangin, saya ulangi. Delete. Kita klik catatan perawat karena keluhannya mau sama dengan yang ditulis oleh perawat. Setelah ini kan tampil keluhannya nih, kita klik. Kita bisa tambahin juga, misalkan ini kan salah nih, jari telunjuk, harusnya jari telunjuk. Terus dari sepeda ya. Kok patah tulang jari. Terus penyakit selama perawatan tidak ada, strip, pemeriksaan penunjang, ronsen tadi, ronsen, lab, nah 2, terus hasil labnya kalau ada, kalau nggak ada, ini biasanya hasilnya ada di sini nih, karena labnya belum diisi ya. Kalau misalkan strip aja dulu deh, nggak apa-apa. Diagnosisnya apa tadi? Diagnosisnya fraktur, nanti tinggal orang rekam medis yang mengkodingnya. Fraktur of finger. Ini diagnosis dokternya. Kalau diagnosisnya lebih dari 1, kalau nggak ada ya skip aja. Berarti diagnosis utamanya adalah fracture of finger. ICD-nya nanti diisi oleh orang rekam medis. Terus obat-obatan yang akan dibawa pulang kalau ada. Misalkan tadi kan ada ya beli obat ya. Kita panggil, ada enggak? Oh, yang obat masih gagal yang punyanya Rohmi ini. Kalau mau ditulis manual juga boleh. Mau nggak dia? Kalau nggak mau, kita skip aja, tapi setidaknya kita langsung simpan. Berhasil nggak ini? Kalau berhasil, tandanya adalah ininya kosong tadi. Oh ya, tadi keluarnya hidup ya. Kalau meninggal, meninggal. Kalau hidup, hidup. Kalau berhasil, dia akan berada di bawah. Klik input data. Nah, ini dia. Nah, ini berhasil. Lalu klik kanan, laporan resume pasien. Kalau mau dicetak, berarti klik laporan resume pasien. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Oh, banyak yang kosong Pak. Ya, tergantung pengisiannya nanti. Tapi yang penting kalian paham. Lalu kita print PDF. Ini RME Rohmi, tapi yang resume. Jadi satu isian bisa untuk macam-macam. Ya. Oke, kita keluar. Kita bagikan ke grup. Oke, ini 3 contoh mengisi rekam medis elektronik sampai dicetak. Soal kebenaran isinya bisa jadi karena kita bukan orang perawat, bukan dokter. Intinya adalah kita tahu letaknya, ya. Kita tahu proses form-formnya. Syukur-syukur pengisiannya berdasarkan rekam medis asli yang maksudnya bukan rekam medis asli, rekam medis simulasi tapi mendekati kayak simulasi beneran gitu. Ada yang punya teman perawat nggak? Cowoknya mungkin? Temennya, abangnya, kakaknya? Boleh. Bibi perawat. Bibi perawat boleh nanya nanti, Kak, ini kalau anamnesa untuk bedah kira-kira isinya apa aja ya? Gitu. Siapa? Ya. Oke, udah ada gambaran belum nih rekam medis elektronik di Simera Sansa? Oh, kayak gitu, Pak. Iya. Ya. Jadi sekali daftar bisa untuk banyak hal. Jadi kalau mau buka, sekali lagi, setelah diregistrasi, kalau dia pasien lama berarti panggil datanya di sini. Kalau dia pasien baru berarti input mulai dari 0. Setelah itu dipilih tujuannya poli mana. Untuk rekam medis elektronik kali ini rawat jalan aja dulu nggak apa-apa. Ya. Terus dipilih polinya, dokternya. Terus setelah itu kita cek rawat jalan karena ini pasien rawat jalan. Nanti akan datanya di sini. Terus klik 2 kali kode dokternya, maka akan terbuka ininya. Rekam medis elektronik isiannya banyak banget tuh. Ini kalau teman-teman sudah bisa menguasai semua, kayak saya pun masih belajar terus loh teman-teman. Karena kita kan belajar lintas bidang nih. Ada ilmu perawat, ada ilmu radiologi,
Apalagi saya sharing kan dengan berbagai tenaga kesehatan yang ada di tempat kerja kita. Kalaupun isinya belum benar, kayak subjek, objek, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman adalah minimal tahu letak-letaknya, terus hasilnya bisa di-print. Itu ya. Itu bisa dipanggil lagi. Noto Susanto yang tadi udah kita isi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Silakan. Ya, Rizky. jadi untuk yang diambil dari nilai UAS tuh yang SIM RS Kanza atau Eklaim Pak? Dua-duanya yang bisa dicicil. Jadi kalau kan prakteknya dua nih, satu di Iklem, dua di SIM RS Hansa, tapi di SIM RS Hansa adalah mengerjakan rekam medis elektronik untuk praktek yang sudah bisa dikerjakan sekarang. Kayak kemarin UTS kan gitu kan, dicicil. Jadi Baik, Pak. kalau misalkan Rizky bisa ngerjakan satu aja ya yang satu nggak dapat nilai, padahal nilainya gede loh Rizky. Kalau ada kendala, silakan kolaborasi dengan temannya yang sudah bisa sharing. Boleh kan kelompok tuh, ya kan? Boleh nggak Pak? Saya nanya Bapak, boleh. Tuh, bayangkan kurang bijak apa saya. Yang penting intinya mencoba dulu deh. Ya Rizky ya. Ya Pak. Ada lagi selain Rizky? Ayo, nanti boleh kolaborasi dalam mengerjakannya. Sayang sekali kalau waktunya panjang tapi nggak dicicil, pasti nanti kelabakan. Padahal nilainya gede loh. Hasil outputnya dalam bentuk ya ini tadi yang saya bagikan nih. Apakah harus dikerjakan semua? Oh, makin bagus kalau bisa ngerjakan semua. Tapi minimal yang saya contohkan ini kerjakan deh. Kan gampang nih. Mau sama persis boleh, dengan yang ini kan direkam, nanti ditonton ulang ya. Tuh. Ini kalau sudah disimpan, udah di print, keluarkan aja. UAS tanggal berapa? Belum tahu Pak, tahunya tanggal PKL ya Pak. Oke, artinya masih ada waktu lah ya. Silakan kolaborasi, masing-masing kan punya nama sendiri tuh. Ini kan contoh pakai nama saya. Video ini direkam, materi ini direkam, nanti teman-teman bisa ditonton ulang. Kalau bingung, tanyakan. Saya pasti akan mengawal tuh. Baik di grup maupun Japri. Pak, ini salahnya di mana ya? Gitu. Pak, saya nggak punya komputer. Kolaborasi, kan kalian tim. Satu tim rata-rata 5 orang ya kemarin ya? Pak, SIM RS saya kemarin masih belum gagal install. Maksudnya belum berhasil install. Nanti saya bantu. Yang malam tadi kelompoknya kelompoknya siapa tadi? Melani ya? Sama Rizky. Ada lagi? Yuk, nyalakan kameranya. Kita terakhir nih, sudah mau 2:30. Stop share screen. Rido, udah ada gambaran? Halo Rido? Ada Pak, ada sedikit gambaran Pak. Nanti saya Ya. coba minjam laptopnya Pak. Ya. Timmu siapa aja? Kelompokmu? Kurang lebih aktor Mario, Andri, Yogi lah Pak. Yang pasti Oke. Pak. Kolaborasi ya, silakan ya, nggak apa-apa ya. Yang penting Ya, masing-masing kan beda tuh. Kalau nggak dikerjakan ya kalian rugi sendiri. Aman Pak, aman. Man. Ya. Let's go Andri. Ya Andri, ada lagi yang mau tanyakan Nak? Ada yang bermasalah SIM RS-nya selain kelompoknya Rizky tadi? Ada sih Pak. Ini SIM RS Kanzanya cuma yang kemarin tuh Pak, yang masalahnya Rido yang enggak cuma bisa di strip-strip ya tuh Pak. Oh iya ya, yang punyamu ya. Yang malam-malam itu Iya ya? Pak, itu bisa di strip-strip ya. Oke. Oh ya, nanti kan kita ada sesi tatap muka tuh hari Sabtu depan. Kalau misalkan Kak, masih kendala, iya ada sebelum UAS sekali. Saya udah dikasih tahu Bu Aida. Nanti pas ketemu saya langsung bantu. Kalau misalkan sampai nggak ada solusi. Ya.
Siapa? Jadi jangan sampai nggak masuk ya, karena di situ nanti absen tertingginya. Kalau yang online kayak gini kan pasti banyak kendala, mungkin jaringan dan sebagainya. Silakan ditanyakan pas kita tatap muka lagi. Sip, Siap. aman Sip, ya? Pak, aman. Oke, Aman. untuk Rido, pimpin timnya, kelompoknya. Ayo, kolaborasi. Siap. Aman, Mm-mm. Pak. Ya, Ratih saya kelompoknya siapa? bantu tim. Ya, tapi semua timmu kan harus ada masing nama-namanya tuh, apa masing-masing namanya, maaf. Bisa, Pastikan bisa, Pak. tersedia. Bisa, Pak. Saya atur, Pak. Ratih, kelompoknya siapa Ratih? Kelompoknya RC, Pak. Komputernya aman nggak? Aman, Aman. Pak. Kemarin sih aman, Oke. Pak. Ya. Sip. Ratih, RC, siapa lagi ya kemarin ya? Yesa, Mm-mm. Alicia. Siapa lagi ya? Itu Francisca. Itu ya. Oke. Ica. Mulai dicicil Ratih dan teman-temannya. Karena waktunya Baik, Pak. panjang, takutnya lupa. Biasanya mau UAS baru dikerjain. Aduh, nanti repot sendiri itu. Padahal saya bimbing loh. Baik, Siapa? Pak. Mungkin untuk hari ini sekian dulu tentang materi rekam medis elektronik. Teorinya tadi udah saya sampaikan. Nanti materi tertulisnya saya bagi juga karena bisa jadi keluar di ujian teorinya. Terus prakteknya tadi udah kita simulasikan dan direkam. Nanti bisa ditonton ulang. Terus silakan UAS-nya mulai dikerjakan, baik yang rekam medis elektronik ada di SIM RS Hanza maupun yang iklim yang rawat inap. Kalau yang SIM RS Hanza rekam medisnya adalah pilih yang elektronik. Masing-masing mengerjakan atas nama masing-masing dan boleh kolaborasi karena tim, ya. Jadi pastikan semua mengerjakan. Kalau nggak mengerjakan rugi. Karena itu nilai UAS yang sudah bisa dicicil, terus bisa kolaborasi, terus apalagi ya, bisa dikerjakan mulai sekarang, kayak gitu. Dan nilainya besar. Demikian untuk sesi kali ini, saya pikir cukup untuk tanya jawabnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Ya. Kerja bagus.